Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahmah wa Syafi'il Ummah Muballighin Nubuwah ورسالة وجعلنا وأسرب الرقيا وهذه الأمة مرزوقنا بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Buat semuanya praktisi KBRA dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, afiat zahir dan batin, dan Allah panjangkan usia kita sampai melalui bulan Ramadan sepenuhnya di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Habib Haris dan Utara menyimak. Ahlan wa sahlan Habib Mana. Dan semuanya yang menyimak, para asatidah, buat semua praktisi juga, para guru-guru, para sesepuh juga. Alhamdulillah. Begini, KBRA ini tidak keluar dari jalur guru-gurunya, yaitu dari haba ibuna masyaikhuna, ya, tidak keluar dari manhaj dan prinsip dari guru Al-Fakir Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf yang berpegang teguh dengan syariat Islam, berpegang teguh dengan thariqah sadah alawiyah, dengan thariqah para ulama-ulama saleh yang luar biasa insyaallah. Waalaikumsalam Habib Ahmad Haris Al-Jufri. Masya Allah, kangen Bib. Antum kok belakangan kemarin gak ketemu. Gak kelihatan Bib. Masya Allah, kangen Bib, anak Bib sama antum. Jadi apabila ada tim KBRA yang nyeleneh ataupun yang menyimpang dari jalur guru-guru kami, dari jalur para kiai, para habaib Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam syariatnya ini 4 madhab, ya, bil khusus Syafi'iyah, dalam thariqahnya ini adalah thariqah mu'tabarah, ya, thariqah mu'tabarah di Indonesia ini, ya, yang diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya. Thariqah yang berlandaskan pacuan daripada manhaj Ghazaliyah dan Junaidiyah, Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Akidah juga berpacu pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kami, ya, Al-Fakir KBRA ini, ya, madhabnya Syafi'iyah berthariqah Ghazaliyah, Junaidiyah manhajnya, dan akidahnya Asy'ariyah, madhabnya Imam Syafi'iyah. Maka kita ini berpatokan pada syariat di dalam hukum-hukum yang zahir. Apabila ada
praktisi yang menyimpang daripada manhaj guru-guru kami, menyimpang daripada syariat, maka jelas ini keliru dan salah. Ya, jelas ini keliru dan salah. Tetapi kesalahan itu hanya pada individu saja. Ya, karena KBRA lahir dari manhaj guru-guru kami yang soleh, ya, dari para habaib, para kiai Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak lepas daripada manhaj aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga berafiliasi pada Aswaja dan juga NU, karena Al-Fakir sendiri di bidang divisi ruqyah dalam Aswaja Center PWNU Jatim. Maka apabila ada praktisi-praktisi yang nyeleneh, yang melanggar syariat, siapapun yang mengetahuinya harus dinasehati, harus ditegur dengan santun, dengan setulus hati, seolah-olah yang kita nasihati adalah diri kita sendiri yang perlu dinasihati. Ya, menasihati orang lain itu harus ada perasaan menasihati diri kita. Ya, misalnya menasihati orang yang bermaksiat, maka seolah-olah kita rasakan itu adalah diri kita yang sedang bermaksiat. Tentunya perlu dinasihati secara lembut, butuh dinasihati secara santun, tidak mau kasar, kan gitu. Maka demikian juga kita menasihati orang lain, maka nasihati dengan santun, dengan lembut, ya, dan tanpa menjatuhkan, tanpa niat menjatuhkan, apalagi di depannya orang-orang banyak gitu. Dan perlu diketahui, jika ada kelompok atau individual daripada praktisi, ya, ataupun membentuk komunitas sendiri di dalam KBRA, membuat pasukan sendiri, misal pasukan Berani Mati, Laskar Pemburu Hantu misalnya, maka ini sama sekali tidak ada rekomendasi ataupun tidak ada surat kuasa dari KBRA. KBRA ini sudah berbadan hukum, maka apabila ada bentuk-bentuk pasukan-pasukan sendirilah, pasukan inilah, pasukan Berani Mati, pasukan Putih, pasukan Imam Mahdi dan lain sebagainya, maka bukanlah dari KBRA. Itu hanya individual saja dan itu keliru dan itu harus ditegur bagi yang memahaminya dan mengetahuinya. Ya, harus ditegur. Ya, harus klarifikasi. Kalau ada yang misalnya ngajak-ngajak komunitas, ini adalah komunitas KBRA juga, misalnya ini misal pasukannya Imam Mahdi, ngaku-ngaku pasukannya Imam Mahdi, maka dia harus ditegur. Harus ditegur dan harus klarifikasi. Harus klarifikasi langsung kepada pusat dan juga kepada pembinanya, yaitu Al-Fakir sendiri, saya sendiri. Harus klarifikasi dan tabayun, apakah benar ada komunitas, misalnya komunitas pasukan khusus Imam Mahdi. Imam Mahdi saja belum keluar kok sudah membentuk pasukan. Dan juga kok berani-beraninya memastikan dia ini pasukannya Imam Mahdi. Yang belum tentu dia menjadi pasukannya Imam Mahdi, bisa-bisa dia menjadi pasukannya Dajjal, naudzubillah min dzalik. Ya. Kita ini nggak bisa mengaku-ngaku pasukannya Imam Mahdi, apalagi sampai memastikan pasukan Imam Mahdi. Siapa kita yang penuh dengan dosa, yang harusnya lebih banyak fokus menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, kecil ataupun besar. Orang yang mengaku dirinya alim itu sudah dianggap bodoh, sudah nilai bodoh oleh syariat. Orang yang mengaku dirinya soleh, maka dia adalah orang yang bukan soleh. Orang yang mengaku dirinya wali, maka dia bukan wali. Apalagi dia mengaku dan memastikan, meyakini bahwa dirinya pasukan Imam Mahdi, maka jelas ini tersesat. Atau bisa menyesatkan dirinya sendiri.
kita ini nggak ada jaminan masuk surga. Illa Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada jaminan kita ini orang yang selamat, kita ini orang yang masuk surga, kita ini orang yang di jalan kebenaran. Nggak bisa. Al-umur bi khawatimiha. Perkara untuk mengetahui baik dan tidaknya, itu di ujung nanti, di akhir. Orang ini kelihatan soleh, Masya Allah, suka ceramah, nasihatin orang, ilmunya luar biasa. Tapi kalau ujungnya dia sul khotimah, ini nggak beres. Ada orang yang dia ini buruk preman, banyak berbuat dosa. Belum tentu dia juga orang buruk nanti. Ternyata di akhir usianya dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka dia orang baik. Husnul khotimah. Akhir pungkasan yang baik. Orang dinilai itu akhirnya, bukan awal, bukan pertengahannya. Orang itu baik dinilai ketika dia sudah wafat. Dalam kondisi seperti apa, husnul khotimah atau sul khotimah, dia. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jadi jangan sekali-kali mengaku bahwa diri kita ini adalah yang paling benar. Bahwa diri kita ini adalah pasukannya Imam Mahdi. Jangan. Nggak boleh seperti itu. Dan ini bukan prinsipnya KBRA. KBRA itu senantiasa merasa diri ini penuh dosa, diri ini banyak salah. Bukan mengaku diri ini suci, diri ini nggak banyak dosa. Ini keliru sekali. Ini keliru sekali. Ingat pesan saya. Jika ada orang, siapapun dia, mau KBR atau siapapun yang mengaku dirinya itu orang baik, dirinya itu orang soleh, ketahuilah dia bukan orang soleh. Mengaku dirinya orang alim, ketahuilah dia bukan orang alim. Mengaku dirinya pasukan Imam Mahdi, ketahuilah dia bukan Imam Mahdi, pasukan Imam Mahdi. Dan Allah tidak suka dengan orang yang seperti itu. Dengarkan baik-baik. Ada satu kisah Imam Yahya bin Katsir rahimahullah pernah memasuki kota Mekah. Lalu dijumpai oleh Imam Atha ibn Abi Rabbah. Ibn Atha bin Abi Rabbah ini menyambut Imam Yahya ibn Katsir, seorang ulama salaf yang luar biasa ilmunya kedua-duanya. Maka Imam Atha ibn Abi Rabbah ini menghadap kepada para jamaahnya, ribuan jamaahnya, ratusan jamaahnya. Dan mengatakan, tas'aluni 'anil ilmi wa fikum Yahya ibn Katsir. Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir. Beliau menghadap kepada para jamaahnya, Imam Atha bin Abi Rabbah, lalu mengatakan, kalian ini bertanya tentang ilmu kepadaku. Sedangkan di sini sudah ada Yahya ibn Abi Katsir di tengah-tengah kalian. Ya. Wa fikum Yahya bin Abi Katsir. Maka apa kata Imam Yahya bin Abi Katsir? Beliau mengatakan, fatadara'tu ilallah arba'ina yawman ayyudhib halawata hadhil maqala min qalbi. Dari ucapannya Imam Atha bin Abi Rabbah, beliau ini bertadarruk kepada Allah, memohon kepada Allah selama 40 hari agar Allah menghilangkan manisnya pernyataan itu dari hatiku, kata beliau. Gara-gara omongan seperti itu, pujian seperti itu, ya, dipuji di hadapan orang banyak, kalian ini bertanya tentang ilmu kepadaku, sedangkan di sini sudah ada Imam Yahya bin Abi Katsir. Maka kata Imam Yahya bin Abi Katsir, dari omongan itu, pujian itu, aku bertadarruk kepada Allah, betul-betul memohon kepada Allah, nangis kepada Allah,
memohon agar Allah menghilangkan rasa manisnya dari ucapan itu, dari pujian itu. Artinya apa? Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Para ulama salaf kita itu sangat berhati-hati sekali dari rasa senang ketika dipuji sama orang lain. Ya, mungkin kita ini sering nunggu-nunggu nama kita ini disebut dan dipuji di tengah-tengah orang banyak. Seandainya misalnya ada rekaman orang memuji dia gitu, itu mungkin rekamannya diupload berulang-ulang, rekamannya disetel berulang-ulang, didengarkan berulang-ulang, nikmat dengerin rasa itu, seneng dengerin pujian dari orang lain seperti itu. Ini nggak bagus. Ini sangat dijauhi oleh ulama salaf kita. Apalagi sampai mengumumkan dirinya ini orang baik, dirinya ini wali Allah Subhanahu wa taala, dirinya ini nggak beres gitu. Kami ini pasukannya Imam Mahdi. Bergabunglah dengan kami. Jangan. Meskipun ada orang yang ngomong seperti itu pada kamu, ada orang gila lewat sama kamu, ini sebenarnya nanti akan ikut pasukan Imam Mahdi. Terus kamu percaya, kamu husnudzon dia Nabi Khidir, husnudzon dia wali Allah. Ya jangan, ini menjatuhkan diri kamu. Bisa jadi setan yang menyerupai orang gila untuk menjatuhkan hati kamu, menyesatkan diri kamu. Hati-hati yang seperti itu. Apalagi cuma ucapan dari orang yang kesurupan. Mengatakan bahwa kalian ini adalah pasukannya Imam Mahdi, pasukannya Kiai Imron khusus. Nah, ini kamu sedang disesatkan sama jin dalam tubuh si pasien itu. Meskipun dia itu orang berdarah biru misalnya. Ya Allah, hati-hati. Hati-hati. Ya. Jangan sampai. Jadi ini nasihat buat semuanya, tolong. Nasihat ini disampaikan kepada semuanya, bila perlu nasihat ini ya direkam baik-baik dan diupload di video. Ya. Dipotong pas nasihatnya dan diupload biar para praktisi itu semuanya menjadi pegangan. Jangan sampai ada orang-orang yang macam-macam, apalagi dia nyeleneh. Ya, jangan seperti itu, jangan. Siapapun yang mengaku-ngaku dirinya misalnya pasukan khususnya Imam Mahdi, pasukan ini, dan mengatas nama saya berlepas diri. Saya berlepas diri dengan orang-orang seperti itu. Jangan dengarkan. Saya ini masih belum yakin apakah diri saya ini selamat nanti di akhirat. Apa selamat di dunia ini dari segala fitnah-fitnah yang berbahaya, fitnah setan, fitnah nafsu, apalagi fitnahnya Dajjal. Belum tentu saya ini selamat dari fitnah Dajjal. Apalagi sampai meyakini saya ini adalah pasukannya Imam Mahdi, kami ini pasukannya, KBRA ini pasukannya Imam Mahdi. Jangan didengarkan, ini omongan sesat. Ini omongan sesat. Ya, ini omongan sesat. Nggak ada KBRA seperti itu. Ya, KBRA ini berbadan hukum. Mau bentuk pasukan khusus itu perlu rapat khusus, perlu dengan semua pengurus-pengurus besar. Enggak sembarangan bikin sendiri. Tidak. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Jangan terlalu ambisi, obsesi pingin jadi wali. Pingin jadi wali. Belajar yang benar. Syariatnya, thariqahnya. Jangan menyimpang, jangan macam-macam, jangan mendahului kehendak guru kamu, jangan mendahului nasihat dan perintah guru kamu. Guru belum berkata apa-apa, belum
mengatakan apa-apa, kamu sudah mendahului kata-kata guru kamu dan seolah-olah guru kamu meridhoi. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Tolong sampaikan kepada semua praktisi. Ya. Siapapun dia, ya, mengaku-ngaku sebagai pasukan khususnya KBRA, apalagi ngaku-ngaku pasukan Imam Mahdi, apalagi sampai merekrut-rekrut misalnya, maka jelas ini di luar manhaj dan prinsip KBRA. Ya, KBRA ini mengajak diri praktisi pasien supaya merasa diri ini butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melupakan dosa-dosa kita. Terus menyesali dosa-dosa sampai akhir hayat kita. Ketika sudah sampai akhir hayat kita, baru kita berharap penuh dengan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama kita masih hidup, maka kita merasa tidak aman dari azab Allah, merasa diri kita ini penuh dengan dosa. Itu yang harus kita kuatkan. Roja, khauf ini harus seimbang. Jangan roja tinggi sekali atau khauf tinggi sekali, jangan. Harus seimbang. Roja dan khauf ini berdampingan. Nanti pada saat kita sudah sakaratul maut, mendekati ajal, baru kita kuatkan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu prinsipnya thariqah alawiyah. Thariqah alawiyah. Dengarkan baik-baik nasihat saya. Siapapun dia yang kesurupan, apalagi mediumisasi, lalu memuji-muji diri kamu, mengatakan diri kamu ini ada cahayanya, diri kamu ini orang yang bercahaya, diri kamu ada turunan orang soleh, diri kamu ini Prabu Siliwangi, titisan Prabu Siliwangi, titisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, titisan Sayyidina Umar bin Khattab, titisan Utsman bin Affan, kamu ini sebenarnya titisan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel. Jangan dipercaya 100%. Kenapa? Itu mau menjatuhkan diri kamu, mau merusak hati kamu. Jangan dipercaya. Jangan. Ada praktisi japri saya. Kiai, seminggu yang lalu saya mimpi didatangi Sunan Kalijaga. Katanya saya disuruh jadi panjulnya Kiai. Langsung saat itu saya jawab, nah, tadi malam Sunan Kalijaga datang kepada saya lewat mimpi juga. Katanya kamu nggak usah jadi panjul saya. Gitu. Artinya apa? Sekarang ini macam-macam. Obsesi halu sudah merajalela di kalangan praktisi-praktisi yang hatinya ini mungkin punya ambisi untuk jadi orang sakti, wali Allah. Jadi mau menipu-nipu saya lewat ngomong mimpi palsu. Dia ngakunya mimpi ketemu Sunan Kalijaga seminggu yang lalu dan disuruh jadi panjulnya saya. Ya saya jawab dengan ngawur juga. Ya tadi malam Sunan Kalijaga datang kepada saya, bilang kamu nggak usah jadi panjul saya gitu. Selesai kan? Begitu. Jadi nasihat buat semuanya. Nasihat buat semuanya. Jangan macam-macam, ya, jangan macam-macam. Seperti yang saya ceritakan tadi ya. Yahya ibn Abi Katsir ketika datang, ini ulama salaf tahun 100-an lebih. Ketika Imam Yahya bin Abi Katsir datang ke Mekah dan disambut oleh Imam Atha ibn Abi Rabbah. Imam Atha bin Abi Rabbah. Lalu di majelisnya Ibn Atha bin Abi Rabbah, di kalangan orang banyak, di depan orang banyak, beliau mengatakan, tas'aluni anil ilmi wa fiikum Yahya bin Abi Katsir. Kalian bertanya tentang ilmu kepadaku, sedangkan di tengah-tengah kalian sekarang sudah ada Imam Yahya bin Abi Katsir. Maka Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, fatadarratu ilallah arba'ina yawman ayyudhiba halawat hadhil maqalah min qalbi. Maka aku memohon keras kepada Allah, bertadarruk penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan rasa manisnya ucapan itu dari hatiku. Selama 40 hari. Selama 40 hari beliau bertadarruk, sholat, tahajud, baca Quran, zikir untuk menghilangkan rasa senangnya dipuji seperti itu. Makanya kalau ada orang-orang pingin di depan,
orang kepingin memuji dia. Ada orang kepingin selalu memuji dia ketika dicaci maki dia hatinya sakit. Ketika dicela dia terasa dikucilkan. Ini hatinya nggak beres. Ini hatinya nggak beres. Ini hatinya nggak beres. Kalau dia tuh selalu seneng dipuji sama orang. Bahkan kalau ada rekaman orang memuji dia, itu rekamannya didengarkan diulang-ulang berkali-kali. Bahkan bila perlu diupload. Ini hatinya nggak beres. Hatinya nggak beres. Tapi kalau ada orang senang dicaci maki, berterima kasih dia dicaci maki. Kamu ini adalah ustadz penipu, kamu ini adalah ustadz pendusta, kamu ini ustadz banyak dosa. Itu dia senang. Kenapa? Menjadi introspeksi diri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baru sedikit yang Allah tampakkan kepada dia. Masih banyak aib-aib saya yang Allah tutupi dari dia. Begitu. Ini orang hatinya baik. Ini orang hatinya luar biasa. Ini orang hatinya luar biasa. Dan KBRA harus seperti itu. KBRA jangan suka senang dengan pujian orang lain. Tapi jadikan cacian, jadikan kritikan orang lain ini adalah introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita supaya menjadi lebih baik lagi. Karena kita belum tentu juga di akhir usia kita ini baik. Meskipun kita dalam KBRA. Meskipun guru-guru kita ini habaib. Guru kita ini kiai. Guru-guru kita ini wali bila perlu. Nggak ada wali yang mengajarkan seperti itu. Nggak ada orang soleh yang mengajarkan dirinya aman dari azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus. Dia merasa dirinya penuh dengan dosa. Dia istighfar, dia tahajud, dia rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah hati kepada manusia di sekitarnya. Terus inkisarul qalb, pecah hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali saya ceritakan, ada seorang pemuda ahli maksiat, ahli berbuat dosa. Suatu hari dia berjalan melewati satu majlis, di mana majlis itu adalah majlis thariqah, ada mursyidnya di situ. Lalu dia berkata di hatinya, aku pingin masuk ke majlis ini. Aku pingin melihat orang yang penuh dengan ketaatan. Diriku dari ujung kepala sampai ujung kaki ini penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku pingin melihat seorang mursyid ini karena dia telah taat kepada Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Agar Allah mau merahmati diriku ini yang penuh dengan dosa. Yang penuh dengan lumuran dosa. Maka dia duduk di belakang, dia lihati, dia pandang si mursyid itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus demikian, kemudian setelah selesai tawajjuhan, setelah selesai zikiran, dia beranjak keluar lalu ketemu dengan seorang santri di situ. Dia katakan, bukankah kamu adalah seorang pemuda yang begini, pemuda yang ahli maksiat, pemuda yang suka mabuk, pemuda yang suka berzina, suka begini. Betul, aku kesini ingin melihat guru kamu. Aku kepingin Allah merahmati diriku dengan aku memandang orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujung kepala sampai ujung kaki, yaitu guru kamu. Maka dia keluar, lalu dia lapor kepada mursyidnya. Guru, apakah Anda tadi melihat seorang pemuda yang dia ahli maksiat, dia ahli dosa, dia begini-begini? Ya, aku lihat. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan begini-begini. Apa kata si mursyid ini? Ilhaq bih. Cepat, kejar dia. Bawa dia ke sini. Aku mencari orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu yang akan bisa menggantikan kedudukanku kelak. Akhirnya dipanggil orang itu. Betul, kamu mengatakan demikian, betul. Kamu mondok di sini selama beberapa tahun. Ya. Kemudian khidmat di situ selama beberapa tahun, akhirnya dialah yang menggantikan kedudukan si guru itu menjadi mursyid. Yang dulunya dia adalah seorang pemabok, pendosa, dan ternyata dia menjadi mursyid dengan bimbingan seorang guru karena hatinya merasa pecah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya merasa penuh dengan dosa dan tetap berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah memandang seorang mursyid. Ini yang harus kita pertahankan. Bukan merasa dirinya aman, bukan merasa dirinya sudah diampuni dosanya, apalagi mengaku dirinya Imam Mahdi. Apalagi dia percaya
bahwa dia pasukan Imam Mahdi kelak gara-gara omongan si pasien, omongan si dukun, omongan si... Jangan. Apa saya pernah percaya ada pasien bilang di samping kamu Nabi Khidir? Wallah 100% saya nggak percaya. Saya diamkan. Saya diam, bukan saya percaya. Yang penting dia sembuh, yang penting itu jin itu keluar gitu. Mau dia ngaku saya ini berguru dengan Nabi Khidir, saya ini didampingi Maung Putih, saya ini ada darah Prabu Siliwangi. Demi Allah, sekecil pun saya nggak pernah percaya omongan itu. Kenapa? Kalau Anda percaya dengan omongan itu, sekecil pun saja, maka hati Anda telah jatuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena merasa diri Anda lebih mulia, diri Anda baik, diri Anda suci. Ini bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ini bukan prinsip orang soleh. Prinsipnya orang soleh merasa dirinya salah, merasa dirinya tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti di akhir usia dia berharap penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi awas ya, KBRA paling anti dengan orang yang nyeleneh-nyeleneh, ngaku-ngaku dia ini adalah seorang wali kah, dia seorang pasukan Imam Mahdi kah. Jangan. Ya Allah. Al-umur bi khawatimiha. Ya, al-umur bi khawatimiha. Perkara baik dan buruknya itu dilihat di akhir, bukan di awal, bukan di pertengahan. Kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita tanpa kita merasa diri kita lebih baik. Diri kita ini sudah baik, tanpa kita merasa diri kita ini sudah suci. Diri kita ini sudah jadi baik. Jangan. Ya. Jangan. Makanya di sholawat Robito itu bukan saya tulis para murid-murid ruqyahku, tapi ashabar ruqyah, teman, sahib. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyi rahmah wa syafil umam balighin nubuwah wa risalah wa jalna wa ashabar ruqyah. Jadikan kami dan ashabar ruqyah, teman-teman ruqyah. Kenapa? Karena kalian ini adalah teman-teman saya. Kalian ini bukan murid-murid saya, tapi teman, sahib. Innama ana tilmid li syaikhi. Saya ini hanyalah seorang murid kepada guru saya, yaitu Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Bukan guru, nggak pantas dan tidak layak saya dianggap sebagai guru. Kenapa? Masih banyak yang lebih mulia, masih banyak yang lebih alim, masih banyak yang lebih soleh daripada saya di kalangan para praktisi ruqyah KBRA. Makanya wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah, bukan wa talamidatir ruqyah, bukan, tapi wa ashabar ruqyah, dan teman-teman ruqyah, para praktisi ruqyah. Gitu. Jangan ya. Jangan. Banyak kisah nyata di mana orang yang kita pandang ahli dosa, berbuat maksiat, tapi ternyata dia adalah wali Allah kelak di akhirat. Ya. Seperti sekarang ini. Saya mungkin dipandang di sana meminum pakai tangan kiri. Meminum pakai tangan kiri, akhirnya dia suudon, buruk sangka, wah kiai ceramah-ceramah, tapi ternyata tidak mengamalkan sunnah Nabi, minumnya pakai tangan kiri kan gitu. Ternyata ada satu ilmu yang tidak kita ketahui, yaitu di mana ilmu ini menjelaskan bahwa kamera depan itu kadang-kadang kebalikan daripada faktanya. Kamera depan itu misalnya memegang tangan kanan, tapi terlihat di sana tangan kiri. Ini kan ilmu IT kan begitu. Ilmu IT. Tapi orang yang nggak paham ini, dia akan menyangka, kiai pakai tangan kiri minumnya kan begitu. Padahal ini kamera depan. Padahal ini kamera depan begitu. Belum tentu orang-orang yang sering saya jadikan
bahan candaan atau bahan bulian dan lain sebagainya, dia lebih buruk daripada saya. Saya nggak ada sedikit pun merasa diri saya lebih baik daripada dia. Wallah, sekecil pun tidak. Sekecil pun tidak. Tetapi itu tanda bahwa saya suka sama dia. Itu tanda bahwa saya senang sama dia. Kenapa? Saya akrab, ingin bercanda sama dia, ingin saya jadikan dia itu bahan candaan saya. Kenapa? Saya dekat sama dia. Kalau saya nggak dekat sama dia, orang ini mudah tersinggungan, orang ini masih hatinya masih rentan, masih labil. Saya nggak akan saya jadikan bahan candaan. Tapi orang ini sudah akrab sama saya, orang ini sudah care, orang ini sudah humble dengan saya, orang ini sudah begini, saya akan mudah untuk bercanda sama dia. Itu tanda bahwa diri saya suka sama dia. Begitu. Jadi jangan nyeleneh. Jangan nyeleneh, jangan. Ya, misalnya jin, saya melihat diri kamu ini bercahaya. Jangan terpedaya, jangan percaya. Jangan terpercaya. Habib Umar bin Hafid, pernah anak beliau, Habib Salim atau siapa saya lupa, pernah mengatakan kepada beliau begini, Abah, di kening Abah ini maktub lafzul jalalah. Di kening Abah ini tertulis lafaz jalalah, Allah. Dan ini bukan anak beliau saja yang menjadi saksi, tapi banyak ulama, kiai-kiai, habaib yang melihat tanda lafaz Allah di keningnya. Apa jawabnya Habib Umar bin Hafid rahimahullah? Beliau menjawab, wahai anakku, Abah lebih tahu siapa diri Abah. Abah lebih tahu aib Abah daripada yang lain. Abah lebih paham aib Abah daripada yang lain. Jadi maksudnya Abah ini banyak dosa. Abah ini penuh aib, penuh cacat. Jangan percaya omongan dan pandangan orang lain yang memuji Abah. Padahal kita tahu sendiri Habib Umar bin Hafid, banyak saksi mata murid-muridnya di mana beliau ini ahli ibadah, ahli tahajud, orang soleh. Jadi turun barang-barangnya belum. Awas hujan, payung. Begitu ya. Jadi jangan sekali-kali merasa diri ini lebih mulia dari siapapun, lebih baik dari siapapun. Tidak. Innama ana sahibukum. Innama ana tilmid li syaikhi. Saya ini cuma sahib kalian. Saya ini hanyalah murid daripada guru saya. Guru Al-Fakir. Dan saya masih butuh nasihat, masih butuh pencerahan, masih butuh ilmu, masih butuh bimbingan. Ya, jangan memuji saya berlebihan. Jangan. Dan jangan sekali-kali menganggap saya ini wali, saya ini ya Allah, ya Rabb. Jangan. Dosa saya ini lebih banyak daripada antum semuanya. Saking Allah menutupi aib saya sehingga nggak ada orang yang tahu dosa-dosa saya, aib saya, cacat saya. Dan yang terlihat ini keindahan, kesolehan, kealiman. Jauh dari itu semua. Ya, jangan. Penyakitnya para praktisi ahli ruqyah, apalagi yang mereka sensitif ya, rentan, yang terbuka mata batinnya, portal gaibnya, itu mereka mudah sekali disesatkan oleh pandangan-pandangan syaitaninya. Pandangan-pandangan firasat syaitaninya, bukan firasat ilhamnya, bukan firasat ilahiyah. Sehingga menganggap pandangannya ini selalu benar, pandangannya ini selalu nyata. Wallah, hati-hati. Kata Al-Habib Allah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, al-umurul ghaibiyah mahya illa ilham au auham. Perkara-perkara gaib itu tidak ada lain cuma dua.
Tidak ada lain cuma dua, yaitu ilham atau auham. Auham itu halusinasi, dugaan. Ilham ini orang-orang soleh. Lah kita ini siapa? Bukan orang-orang soleh. Kamu siapa? Apalagi kamu ini mantan pasien. Kamu ini pernah kesurupan. Ini rentan sekali disisipi, dimasuki oleh jin ataupun setan yang mudah menembus setelah kamu kesurupan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya, harus ada bimbingan dari guru. Jangan macam-macam. Ingat sekali lagi, KBRA anti dengan orang yang nyeleneh-nyeleneh. Ini begini, ini ilmu laduni begini, ini dari Nabi Khidir. Dengarkan baik-baik. Nabi Khidir yang nyeleneh, yang bisa membunuh, bisa mengetahui masa depan, membunuh anak kecil, karena anak kecil ini nanti kelak akan durhaka kepada orang tuanya. Kemudian menghancurkan kapal karena bisa melihat ada raja yang berkuasa suka menggosok kapal-kapal yang indah. Kemudian jadi kuli karena pada saat itu di kampung itu nggak ada, padahal di kampung itu nggak ada orang yang mau menjamu, tapi justru dia mau kuli tanpa mau digaji. Padahal di situ ternyata di situ ada orang ada anak yatim yang datuknya adalah orang soleh. Itu nyeleneh. Kamu ikutin ajarannya Nabi Khidir yang seperti itu. Bunuh orang lain, bunuh anak kecil. Landasannya Nabi Khidir. Ini ilmu laduni. Enggak bisa. Kamu hancurin kapal barangnya orang lain begini-begini. Atau ilmu yang seperti itu kamu jalanin, kamu praktekin. Berlandasan ini ada ilmu dalam Al-Quran seperti Nabi Khidir. Begitu. Enggak bisa begitu. Ini sesat. Coba. Allah perintahkan mengikuti Nabi Khidir apa ngikutin Nabi Musa? Yang kita ikutin sebagai Nabi Khidir apa Nabi Musa? Kan kita harus ngikutin Nabi Musa. Yang enggak nyeleneh. Jadi kalau ada orang yang nyeleneh, yang dianggap itu adalah wali Allah, ya enggak boleh diikuti. Patokan kita syariat. Patokan kita itu fikih. Patokan kita itu standarisasi kita itu fikih. Patokan hukum kita itu fikih, syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, itu melanggar. Sudah. Itu aja. Bukan Nabi Khidir yang kita ikuti, tapi Nabi Musa yang harus kita ikuti. Seorang Nabi dan Rasul. Ulul azmi. Lebih mulia daripada Nabi Khidir. Begitu. Meskipun Nabi Khidir punya ilmu laduni, Nabi Khidir itu sebagai Nabi, ulama Ahlussunnah mengatakan demikian, sebagian ulama Ahlussunnah, dia ada punya ilmu laduni. Wa alamnahu min ladunna ilma. Maka ini nggak bisa kita ikuti. Yang kita ikuti adalah Nabi Musa. Tuh ya. Ini nasihat penting dari saya. Mohon nasihat ini disebarluaskan. Supaya praktisi-praktisi KBRA punya pegangan, punya rem. Jangan sampai menyimpang dari garis lurusnya guru-guru kita, manhaj guru kita. Ahlussunnah wal Jamaah, para habaib, para kiai. Nasihat mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Fakir pribadi dan juga khususnya untuk umumnya, dan mobil khusus lagi kepada para praktisi KBRA Keluarga Besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya dan selamat sahur sebentar lagi ya. Insyaallah masih beres-beres ya, masih banyak kegiatan di sini, belum sempat buka-buka buku kitab. Nanti insyaallah kita akan atur untuk pengajian kitab ya. Bismillah, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Al-Fakir. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Dan pastinya banyak salah, banyak dosa pada semuanya, mohon dimaafkan yang besar-besarnya. Demikian, usikum wa nasibi bitaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun KBRA, satu jiwa.